Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, salve, salve. Yang kami hormati Ketua dan Fungsioner KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan partai politik pengusung beserta seluruh jajaran. Ada kakak saya, Bung Arens, Ketua Partai Nasdem, terutama dulu. Itu Bung kakak ini kali ini tampilannya memang sedikit halarun dan meriadat beserta Ketua Adinda sekretaris yang cantik. Yang kami hormati Ketua DPC PKB Kabupaten Maluku Tenggara, Adinda Konan Amerika. Kayaknya tidak pas kalau saya sebut Amerika Bom. Dan Kakanda Sekretaris DPC PKB yang juga berusaha hadir hari ini di Maluku Tenggara. Padahal beliau dari Amerika ke Belanda, setelah itu ke Bali, ke Jakarta, dan kemudian hari ini tiba di Maluku Tenggara. Kemudian adinda saya, Ketua Partai Gerindra yang gagah sedap, gagin bagi sedap yang satu ini, yang tadi udah bakal ketemu semangat, ketemu saya sama terbang saja, luar biasa. Dan adinda yang juga adalah pengurus DPC Partai Gerindra dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, serta adinda Billy Produs beserta Ibu Dharma yang saya salah sebutin, Ibu Dharma Lefeu yang saya hormati, saya banggakan, dan yang paling saya cintai dan saya sayangi dan selalu saya banggakan di hati saya, istri saya tercinta, Ibu Darmawati Amir Kudubun. Ada kita pun orang-orang tua banyak di sini, ada Bung Luki, ada Ayah Us, oh ada kita pun kakak tersayang di belakang, Bung Teddy Walel, mantan ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan setiap saat selalu memberikan nasihat kepada kami. Kemudian semua pengurus, kita sebut satu-satu, siapa-siapa lagi. Kakak Maco, ini kita salah lagi disebut api nih kalau disebut Kakak Maco. Kakak Maco juga berkesempatan hadir, ada Kepala Hoi Wahid, ada Bapak Imam Ali Idrus, Ayah Us, ada Bapak Muda, ada Opa Niko. Ini kalau disebut nama pagi juga tidak selesai. Bapak Guru Terau tadi kita sudah sebut. Pak Hamra, oh Pak Hamra, ini kita pun penasihat spiritual ini Pak Hamra. Yang tidak lupa juga rekan-rekan Polri dan TNI yang setiap saat tanpa mengenal lelah selalu menjaga keamanan, kenyamanan, dan yang paling penting kedamaian, damai untuk proses perhelatan politik Pilkada 2024 ini berjalan dengan lancar, baik, jujur, adil, dan pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan damai yang menang. Amin. Tadi kami di atas diterima oleh Ketua KPUD beserta komisioner lengkap. Tadi kita terharu sekali, kita merasa tersanjung, merasa bangga dengan penerimaan yang begitu luar biasa sekali. Memang Indonesia ini makin lama makin luar biasa. Kemudian diterima juga oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, luar biasa sekali. Tadi juga oleh Sekretaris
KPUD yang juga adalah brotherhood saya, tapi sekarang beliau pejabat, ketemu ini rakyat biasa saja. Jadi begitulah yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dalam rangkaian ataupun proses tadi kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan, dan saya kira tadi bisa diikuti di layar kaca. Ada saya sedikit terharu karena kalau berbicara soal Maluku Tenggara, soal masyarakat, itu rasanya hati ini miris melihatnya. Kita mau kasih salah siapa? Tidak bisa kita kasih salah siapa-siapa. Kalau mau, pastikan bahwa akan lahir pemimpin baru yang dapat memastikan ada perubahan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, arah yang kita impikan, arah yang kita harapkan, dan arah yang kita rindukan bersama. Benten. Tapi ingat, bapak polisi apa terus yang mati dan tentara tuh, mesti jangan macam-macam, hargai orang, hormati orang. Kalau saya demokrasi ini saya bisa berjalan kalau tanpa ada damai. Jadi damai di hati, damai di pikiran, damai di bumi, damai di langit. Hidup damai. Cara apa lagi kalau kita sampaikan visi misi kan? Yang jelas dalam rangkaian pemeriksaan berkas tadi, alhamdulillah dinyatakan lengkap. Ada 2 administrasi yang perlu kami harus mendapatkan fisiknya, walaupun sudah terdaftar, tetapi fisiknya yang mesti harus disampaikan kepada KPUD, Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu terkait dengan administrasi di Pengadilan Niaga Makassar, karena ada di luar kota. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami akan terbang ke sana untuk menyelesaikan administrasi itu. Yang lain tadi apa lagi tadi? Ijazah S1 saya, karena saya ambil S1 ternyata di beberapa tempat, di Amerika 1, Jerman 1, Belanda 1, Makassar 1. Nah, yang Makassar ini yang saya lupa. Jadi itu yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman LO kepada rekan-rekan di KPUD. Teman-teman LO ini luar biasa ini. It's the best. Bikin kutong semangat. Memang memimpin daerah itu harus selain punya semangat, ada spirit bersama, harus juga punya visi yang jelas, punya ide, punya gagasan, kemudian progresif dalam mampu melihat berbagai perkembangan zaman, sehingga apa yang nanti akan kita lakukan dalam menjawab persoalan-persoalan kerakyatan kita, maka bisa kita ukur mulai dari sekarang apa yang harus kita lakukan. Saya kira sesuatu yang tidak mungkin kalau masyarakat itu dibilang sejahtera, kalau yang melayani masyarakat juga tidak sejahtera. Kita pakai teori apa? Itu omong kosong. Saya punya istri ini seorang ASN, seorang pegawai negeri sipil. Ya saya kira yang lain juga dalam keseharian kita membawa beban hidup yang luar biasa. Ada banyak hutang di bank. Tapi sorry ya, ini saya punya visi misi, dan itu kita ingin mengurai, dan kita ingin mencari solusi, dan kita ingin menyelesaikan itu agar dia tidak menjadi problem di kemudian hari. Artinya bahwa dengan banyak pinjaman di bank, kemudian gaji yang kepotong, kemudian peredaran uang ataupun hak-hak ASN juga yang berjalan kurang sebagaimana yang kita harapkan. Terus bagaimana kita berharap ada perputaran keuangan ataupun ekonomi daerah yang baik. Padahal banyak instrumen-instrumen negara, instrumen daerah yang bisa itu kita jadikan sebagai fungsi utama dalam rangka menggenjot berbagai ketertinggalan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, maupun kesejahteraan daripada ya ASN, kemudian Bapak Ibu anggota dewan di sini, dan kemudian yang lain. Saya kira bukan soal duit saja sebenarnya yang apakah ada atau tidak, tapi ini soal mindset kita. Kita seolah-olah hanya happy dengan APBD yang ada, yang kurang lebih 1,1 sampai 1,2, 3, dan terkadang naik sampai 1,5 triliun. Menurut saya
Kalau hanya dengan duit sebanyak itu saya kira tidak bisa bikin apa-apa. Satu kelurahan di Jakarta itu sekitar 1,7 triliun. Itu satu kelurahan. Sekarang kalau Maluku Tenggara dengan, menurut hemat saya, banyak potensi alam yang bisa kita kelola dengan baik ini. Tapi kemudian butuh kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. Ada harmonisasi yang kita bangun. Kemudian masyarakat juga kita ajak untuk ngobrol, kita ajak diskusi, kita ajak sharing. Kemudian kita tingkatkan kesejahteraannya dengan memberikan mereka stimulan-stimulan, pemberdayaan dan sebagainya. Saya kira itu bisa akan mengubah apa yang selama ini kita rasakan ini. Belum lagi ada potensi-potensi lain yang butuh tangan-tangan terampil dan keberanian untuk melakukan langkah-langkah besar. Saya kira kalau suatu ketika Maluku Tenggara bekerja sama dengan negara Tiongkok misalnya, atau Korea misalnya, Jepang, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, dan beberapa negara-negara yang ada di luar, saya kira itu sesuatu yang tidak susah sebetulnya. Kita bisa memastikan bahwa itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, tahu cara atau tidak? Tahu jalannya atau tidak? Kemudian punya political will untuk kemudian perbaiki tatanan kehidupan masyarakat atau tidak? Itu adalah soal bagi kita. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, karena saya kira kita harus dewasa dalam berpolitik. Kita menyampaikan aja apa yang ada di pikiran, di hati kita, apa yang ada di setiap bermain kita, untuk kita ingin menjadikan itu sebagai sebuah program yang pada akhirnya akan mampu menjawab berbagai ketertinggalan itu. Tadi sudah soal kemiskinan, sudah soal pendidikan, soal kesehatan, inflasi amat sangat besar Maluku Tenggara. Kalau kemiskinan tadi saya sudah bilang, Maluku Tenggara itu termasuk salah satu kabupaten yang punya sumbangsi terbesar untuk angka kemiskinan ekstrim di Maluku. Saya kira ini sesuatu yang memalukan menurut saya. Saya tidak tahu kalau kemudian bapak ibu tidak malu dengan itu, tapi saya yakin kita pasti malu untuk itu semuanya. Oleh karena itu saya dan Pak Willy berharap, sekaligus juga memohon doa dari bapak ibu sekalian, kiranya pada saatnya sampaikan kepada saudara semua bahwa mungkin di tangan Pak Jamal dan Pak Willy, Maluku Tenggara ini akan mengalami sebuah perubahan yang lebih baik. Saya kira saya punya pengalaman dulu memimpin DPRD Kota Tual, walaupun tidak lama, memimpin perusahaan ngadi, kemudian menjadi ketua DPD KNPI Maluku Tenggara. Saya kira kalau tiga itu saya sudah cukup menjawab. Kalau bicara soal menjadi lawyer calon presiden, menteri, para jenderal, dan artis, ya saya kira kalau nonton televisi pasti nonton lah. Kemudian kalau tidak bangga, ada putra Kei yang kemudian bisa berlaga di kancah nasional, itu sudah lalu lah. Yang begitu juga, berbetul juga ada semangat. Beta balik ke kampung ini hanya untuk mengabdikan diri beta dengan Pak Willy, totality untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi beta Pumai Tua ini kan kebetulan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tual. Jadi soal inflasi, soal ekonomi, adi kumbab yang itu tuh. Kalau soal cari-cari investor, soal olah-olah dong, kasih keyakinan agar dong bisa kembali ke negeri ini, dong datang ke negeri ini untuk berinvestasi agar ada lapangan kerja. Kutumpung ada yang baru selesai kuliah, kemudian tamat SMA, dong bisa dapat kerja, dong bisa kemudian di BLK-kan dan lain sebagainya. Itu kira kayaknya kemumpung saudara ini pun kemampuan itu kata. Tapi kemudian itu tidak bisa terwujud kalau kamu mesti coblos ke tahun. Itu juga soal. Jadi begini saja, kita mau bilang, percayakanlah kepada ketua bahwa ketua pimpin daerah ini. Kalau ternyata ketua tidak mampu, ya sudah kamu bilang Pak Jamal yang Pak Billy, kayaknya kamu ini cuma hanya omong-omong doang aja. Kamu turun sudah, ketua turun. Beta mau bilang untuk teman-teman wartawan, mohon maaf saya belum sapa. Dan wartawan yang selalu beta hormati, beta cintai dan beta banggakan. Beta ini besar kalau teman-teman media. Itu ada lompong ketua, ada berdiri. Ketua DPW ada berdiri. Beta besar karena itu.
Karena sejak beta di Makassar dulu itu, beta sudah bergaul dengan teman-teman media. Datang di Kota Tua zaman itu juga bergaul dengan teman-teman media. Di Jakarta pun juga bergaul dengan teman-teman media. Sampai sekarang selalu dong kejar-kejar beta soal berita. Tapi beta sih mau terlalu begitu, biar kita bikin diri mahal sedikit lah. Karena sekarang kalau beta diwawancara, beta dibayar. Sekarang di Jakarta. Tapi teman-teman yang di sini jangan tersinggung. Ini cuma soal Jakarta ini Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi beta mau bilang, ketong menitipkan ketong harapan dan kehidupan serta perjuangan ini di tangan Bapak Ibu dong semua. Karena kami ini bukanlah siapa-siapa kalau tanpa doa dan dukungan dari Bapak Ibu dong. Jadi ya beta mau kasih ingat satu lagi, beta ada dengar ini. Ada katanya ketumpung saudara-saudara, kepala-kepala ohoi, ada camat-camat, bahkan diduga ada juga pejabat bupati kita juga ikut bermain dalam pilkada atau perhelatan 2024 ini. Nah, beta kira jangan, kalau main dengan damai itu nanti susah itu. Jadi sudahlah, kita mengerti itu, karena namanya juga manusia. Jadi beta kira hentikan sudahlah, hentikan. Karena kalau sampai suka pakai baju orange, biar kata pangkat apa lain, nggak ada harga lain. Dan ketong bisa bikin itu kok, cuma ketong tidak mau. Kalau ketong mau, ketong bangun negeri ini penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kedamaian. Ya, setuju ya? Setuju? Kalau itu cukup sudah, nggak lama-lama nih. Jadi kepada beta istri tersayang, kemudian Adinda Willy, kemudian istrinya Ibu Dharma, kita menggantungkan ketumpung harapan dan mimpi-mimpi besar kita kepada semua masyarakat Maluku Tenggara. Tolong sampaikan salam hangat kami, salam hormat kami kepada semua keluarga yang ada di kampung-kampung, yang ada di rumah-rumah, bahwa kalau ingin sebuah perubahan, maka insya Allah di tangan damailah perubahan itu akan lahir. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, salve. Tadi wakil kita bicara cukup sudah. Termantap. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini ya? Iya. Oh, Bapak izin, maaf Pak, mohon izin kembali ke tempat dulu. Mungkin ada pertanyaan dari. Ketemu suka yang pertanyaan itu, tanya. Dan sudah ketemu tanya dong, ayo ketemu jawab dong pertanyaan. Kami silakan. Tanya apa? Beta mau tanya soal apa saja. Betul akan jawab. Selamat sore Pak Bupati, Pak Wakil. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Bupati, saya punya pertanyaan simpel saja. Ya. Ketika Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih untuk Bupati Maluku Tenggara 2024-2009, Ya. bolehkah mampu membangun sebuah gubuk untuk berlindung Bupati dan Wakil Bupati apa tidak? Karena semenjak Kabupaten dia terbentuk, terpisah dari Kota Tual, Bupati dan Kota DPR tidak mampu untuk membangun sebuah gubuk. Pemerintahan ada di sini, mereka nginap di Kota Tual. Itu satu. Yang kedua, Maluku Tenggara minim dengan kesehatan pendidikan. Ketika kedua Bapak terpilih, kira-kira apa yang mesti Bapak kehendaki? Terima kasih. Oke. Sudah kan? Beta jawab dulu ya, satu-satu. Beta dengan Pak Willy ini punya mimpi, dan insya Allah kita akan wujudkan mimpi itu. Bahwa ada satu lokasi di mana di tempat itu bukan cuma hanya ada gubuk untuk seorang kepala daerah misalnya, kan saya tahu pertanyaan itu arahnya. Bukan. Tapi kita akan membangun rumah atau perumahan untuk bupati, untuk wakil bupati, untuk ketua DPRD, wakil-wakil ketua DPRD, untuk sekda, untuk kajari, untuk kapolres, untuk dandim dan lanal dan lanut di satu kompleks.
Supaya apa? Ketika ada masyarakat ingin bersilaturahmi dan melaporkan sesuatu hal yang penting, ketika dimasuk di pintu gerbang itu, semua masalah sudah selesai. Dan ketika bupati merasa perlu, tinggal menelpon kepada para unsur Forkopimda yang lain, merapat ke rumah, berhadapan dengan masyarakat, kita bicara apa solusinya, eksekusi, selesai. Jelas? Nah, itu bisa. Karena apa? Ingat Kaseng, kantor POM itu dulu dibangun, itu Jamal punya pikiran. POM TNI, kantor Polsek di Pulau Dula Utara, itu Jamal punya otak. Dan kemudian kalau kita dikasih kepercayaan untuk menjadi kepala daerah, maka insya Allah kita kira kocong sing ada uang saja bisa pengaruh orang bikin mau, apalagi kalau kelola uang. Udahlah, teman-teman media pasti happy lah. Teman-teman media happy, aktivis happy, DPR happy, ASN happy, masyarakat happy, tokoh-tokoh agama happy, tokoh adat happy, dan kemudian seluruh masyarakat lebih happy lagi dari itu semuanya. Karena ini bukan teori, saya pernah melakukan itu, saya pernah bikin itu. Kalau Pak Obama tidak mendengar, nah nanti baru tanya di yang lain. Karena Jamal pernah bikin itu. Jadi ketua balik hanya karena itu. Tadi kita dengar juga, terus ketua menginginkan apa, menghendaki apa, bagaimana. Itu cuma hanya mau satu saja. Masyarakat pada malam hari dia tidak bingung untuk besok dia makan apa, atau anak butuh uang, atau anak sakit, tidak tahu loh harus bagaimana. Pastikan rumah bupati dan wakil bupati dan ketua daripada staf pimpinan DPRD pintunya 1/24 jam terbuka untuk melayani siapa saja. Dan itu juga dulu saya pernah bikin itu. Saya dulu ketua DPRD, orang masuk pakai celana pendek juga saya layani kok. Dan eksekusi, pada eksekusi kita penghobi eksekusi. Bagaimana? Berapa? Kita lihat proposalnya. Ini kamu kadang-kadang kita nih. 10 menit perbaiki selesai. Kami tolong bantu mereka eksekusi. Begitu. Dan ketong itu semua makan kenyang, nanti jadi penyakit terlalu banyak. Jadi kita kira kalau soal-soal itu insya Allah ketong jangan bicara terlalu aneh lah. Yang jelas ketong harus pastikan bahwa ada yang selesai kuliah, dompung orang tua biayai dong dengan keringat, dengan air mata, dengan sebuah harapan, sebuah mimpi, dong bisa dapat hidup. Insya Allah kita akan pastikan itu akan terjadi. Siapa lagi yang lain? Apa? Yang mana? Pendidikan kesehatan. Beta berharap setiap, apalagi ibu-ibu dengan balita itu harus dipastikan bahwa dong tidak boleh kena stunting. Gizi mereka itu harus terpenuhi. Dan beta Bu Maitua ini ahli gizi. Maitua ini orang kesehatan yang dikasih kepada dinas perdagangan. Dia perdagangan sedang hidup. Bagaimana kalau kesehatan? Kemudian kalau pendidikan, beta berdiri di depan ini karena konsep pendidikan beta itu benar. Beta sekarang ini sudah S3, cuma belum wisuda saja, belum ujian akhir saja. Dan beta juga saya mau gunakan itu. Bukan soal S3-nya. Kalau S3 tapi kalau saya bisa apa-apa juga, ya ngapain juga. Tapi insya Allah lah, ketong, walaupun begini tak ketong bisa apa-apa lah. Pak bisa lihat tuh, ada salah satu putra Kei tampil di media nasional membela calon presiden sebagai calon presiden dalam perhelatan Pilpres 2014-2019, dan itu namanya Jamaluddin Kudubul. Setiap hari ada di seluruh media nasional. Jadi kalau kembali untuk membangun daerah, ya masa kamu saya percaya sih selalu lah, jangan begitulah. Ini saudara semua, kita kan tidak cuma hanya janji kosong kok. Kamu sing bangga bahwa kita ada di kancah nasional seperti itu. Lah kalau mau sing bangga, siapa yang mau bangga dengan ketong lagi? Nah, akan fokus apa lagi? Coba supaya ketong lagi. Ada nona, silakan. Nah, yang pendidikan itu kita tahu maksud itu. Soal asrama lah, soal beasiswa lah, sudahlah. Insya Allah tenang saja.
Tapi jangan ambil dari APBD banyak. Nanti DPR dong barang ketong. Sudah ketong kita tahu akan pun cara cari ambil itu. Ambil di tempat lain saja. Banyak dalam CSR di perusahaan-perusahaan. Setiap hari ketong bisa rokok. Tapi ketong tidak pernah tahu bahwa perusahaan-perusahaan rokok itu ada dana CSR-nya yang puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, itu karena Pak Obama saya tahu itu. Mungkin kita hilang jalan semua. Coba kalau kita tanda tangan super laku. Beta, Pak Abe, kemudian yang lain-lain, Pak Arens, Pak Konan, semua. Kita datang di Jakarta, kita ngolong-olong dong 1-2 jam sebarang selesai, cair langsung. Nah, ada Nona? Pak izin Pak dari tribunapun.com Pak. Bapak berdua kan mengusung tagline damai nih Pak. Ya. Apakah bisa menjamin jika terpilih nanti akan berdamai sampai akhir masa periode Pak, alias tidak pecah kongsi Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan kritis. Betul cuma mau tanya kembali buat kita mau ada Nona. Pernahkah Jamaluddin Kudubun punya musuh di Maluku Tenggara? Nah, kalau saya tahu, mesti harus bertanya supaya tahu. Karena Jamal itu tidak pernah bawa dendam dalam kehidupannya. Dan beta pimpin DPRD, semua orang tersenyum. Beta pimpin KNPI, semua orang tersenyum. Beta di perusahaan ngari yang cuma hanya level manajer aja, semua orang juga tersenyum. Apalagi kalau beta bupati, mau berjalan-jalan ketawa takaruan, saya orang gila kapan orang-orang. Sudahlah, ada Nona. Insya Allah, ketong sebelum terkabur juga. Tapi semua itu ada di pilihan rakyat. Rakyat bukan kedaulatan tertinggi. Ketong ini adalah budak-budaknya rakyat. Kalau orang memahami pemerintahan yang benar, dan kalau rakyat suka kasih kewenangan, lalu kalau ketong sudah bikin diri kaya dengan raja, ratu, nah itu berarti kayaknya belum tuntas di soal pemerintahan itu. Setuju kan? Ya, lanjut. Atau ada waktu menjawab sini? Baik. Yang ini kayaknya Bupati Buab yang ini. Baik, saya Gerald dari malukupos.com. Ya, makasih. Singkat saja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ini terkait keterbukaan informasi publik. Ya. Semua berjalan, tapi kalau tidak jujur juga sama saja Pak. Ya. Baik. Kedepan nanti ketika 27 November rakyat berdaulat kepada Bapak berdua. Ya. Nah, eksekutif dan legislatif ini punya peran yang penting dan peran yang sama. Betul. Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Maluku Tenggara seperti apa Pak? Supaya jangan ada dusta di antara Bapak, anggota DPRD dan kami masyarakat Maluku Tenggara. Terima kasih. Kita suka ini. Kamu tiap hari datang demo beta. Kalau beta ini tukang demo, beta tukang atur demo, dan beta tukang selesaikan demo. Tapi bukan itu soalnya. Soal keterbukaan informasi, soal kejujuran, itu adalah soal hak. Kamu sanksikan beta perhatian bahwa beta tidak pernah jujur dengan kamu. Coba bilang satu aja bahwa Jamal pernah bohongin kamu. Coba bilang satu aja. Sebagai manusia tentu beta punya kekurangan. Yes, kita sepakat soal itu. Tapi bilang satu aja. Insya Allah kalau rakyat memberi kedaulatannya kepada kami, memberi kewenangan kepada kami, beta kira ada satu yang beta sering bilang di teman-teman. Beta bahkan sampaikan ini di Komisi 2 DPR RI, Komisi 3 DPR RI, Komisi 1 DPR RI. Beta bilang dong begini. Kenapa kemudian pada saat reformasi menjelang 15 tahun berjalan dengan komitmen kita bahwa kewenangan yang ada di pusat itu dikasih ke daerah, diberikan peran yang besar untuk mengelola segala sumber daya yang ada di sana, tentukan bagaimana nasib negeri itu, dan semua fine-fine saja. Tapi kenapa kemudian kurang lebih 20 tahun terakhir ini, atau 10-15 tahun terakhir inilah, kok semua sudah dicaplok kembali oleh pusat? Ada apa ini? Lalu kenapa juga kepala daerah tidak punya keberanian untuk menyampaikan pandangan, argumentasi, dan protes terhadap negara bahwa keliru dalam mengambil sebuah keputusan? Ya kita diskusi dengan mereka. Dan beta kira kalau beta dengan Pak Willy dipercayakan untuk jadi bupati, ya beta undang teman-teman DPRD. Dia punya komandan-komandan ada di Senayan, ada di Jakarta. Beta undang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat.
Ketua datang dialog dengan presiden, ketua dialog dengan Kapolri, dialog dengan menteri-menteri, dialog dengan jaksa agung, dialog dengan panglima TNI. Apa yang kita inginkan? Ketua ini kan di era terluar. Terus bagaimana ketua aparat kepolisian kita? Sudah memadai belum? Berapa sarana-prasarana yang ada di sini? Jauh, bos. Ketua punya TNI. Sudah terjawab belum? Segala aspek yang mendukung kelancaran tugas dan peran sebagai anggota TNI. Ini kalau ketua tidak kemudian men-settle ini dengan baik ke depan dalam kaitan dengan peran-peran pemerintah daerah, tiba-tiba nanti ada orang lain datang kapok satu daerah di mana udah bilang kata itu negara sudah jual Ferdong, atau ada oknum tertentu sudah jual Ferdong. Kita kira ini soal kemampuan diplomasi, soal kemampuan lobby, dan soal kemampuan berargumentasi meyakinkan pemerintah bahwa kita layak untuk diperhatikan. Karena kita pernah protes kalau kemudian anggota DPR RI dilihat dari persentase jumlah penduduk, maka itu namanya negara memberikan kesesatan kepada rakyat. Sekarang kalau kita punya cuma 4 orang, bisa ngomong apa 4 orang itu? Belum lagi kalau ketua partai bilang, bro, ente kalau ngomong banyak, ente bisa kita copot dari jabatan ente itu. Ya takut lah, bos. Tapi kalau Pak Jamal dibilang begitu, ente bilang begitu, aneh balik, aneh gertak ente lagi kembali. Udahlah, begitu, insya Allah, saya usah khawatir lah. Kita kira teman-teman kenal kita lah. Ya, kita tidak sombong, kita juga bukan siapa-siapa sih. Cuma itu lebih ke hati aja. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Beta yang ketumpungan, saudara ini dapat rekomendasi itu tanpa pakai duit. Ini Pak Angki dong tahu, tumpung ade. Sekretaris tahu, Pak Konon dong tahu, sekretaris, ketua gerindra tahu, ketumpungan, semua tahu. Karena apa? Karena kualitas komunikasi, bos, kualitas hubungan. Ada orang yang tenteng duit, pulang dengan kosong-kosong. Ya ini mohon maaf, dia tidak bermaksud apa-apa. Ini kan sebuah proses edukasi, bahwa duit itu bukan segala-galanya dalam bagaimana mentreatment pemerintah maupun juga negara untuk bagaimana punya perhatian terhadap ketua. Seorang yang mendidik kedubun bukan siapa-siapa, tapi kemudian hari ini sering ditonton di layar kaca di satu republik ini. Orang kaya harus bangga itu. Karena kebanggaan itulah aku memilih ketua 2 baru ketua urus ngomong. Setuju? Nah, terima kasih. Ada yang lain? Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya konferensi pers, maka berakhirlah acara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve.